Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاد شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. Hadirin wal hadirat, pemirsa sekalian, Bapak Ibu, Abi Ummi dan Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tak pernah bosan saya mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Tunggal, atas segala karunia yang diberikan kepada kita, nikmat sehat, nikmat kesempatan, dan yang agung adalah nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia pilihan kekasih Allah yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah, manusia pilihan kekasih Allah yang menjadi suri tauladan kita dalam beramal di dunia. Bapak Ibu, Abi Ummi serta Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluarga merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat berharga. Berkumpulnya keluarga dalam satu wadah yang diikat dengan tali keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan modal utama, bekal besar kita dalam rangka menghambakan diri kepada Allah, mempersembahkan amal terbaik kita menuju hari akhirat. Bapak Ibu sekalian, Abi Ummi serta Ayah Bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai hamba Allah merupakan makhluk mukallaf, yang artinya adalah dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tanggung jawab ibadah kepadanya. Sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Artinya bahwa profesi utama, tanggung jawab pertama sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah beribadah kepadanya, menghambakan diri dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketundukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanggung jawab sebagai hamba Allah, yaitu sebagai hamba yang mukallaf, adalah tadi di mukadimah saya sampaikan, tanggung jawab kita bagaimana bisa membawa keluarga kita, diri kita, keluarga kita, dan orang-orang di sekeliling kita bersama-sama masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu dari panasnya api neraka. Artinya, melihat dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, ku anfusakum, di situ merupakan fi'il amr, kata perintah yang menunjukkan mudzakkar, yang artinya laki-laki. Dalam ayat ini artinya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada semua laki-laki untuk menjaga dirinya, ku anfusakum wa ahliku, dan keluarganya, anak istrinya, ya, naro, dari neraka. Artinya, Bapak Ibu sekalian, Abi Ummi, Ayah Bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai seorang laki-laki, dalam hal ini adalah dia juga sebagai seorang ayah, juga sebagai seorang anak laki-laki, bertanggung jawab terhadap dirinya dan keluarganya. Kesuksesan keluarganya
di dunia maupun di akhirat tergantung. Ini berkaitan erat dengan bagaimana seorang laki-laki tersebut membawa dirinya dan keluarganya sukses, selamat dari siksaan api neraka. Karena hakikat sukses sebenarnya adalah bagaimana seseorang itu bisa terbebas dari siksa api neraka. Bukan sukses dalam perspektif duniawi. Dia punya harta yang banyak, rumah bertingkat, bahkan mungkin istri juga 4. Bukan itu hakikat sukses sebenarnya. Hakikat sukses adalah ketika seseorang bisa membawa dirinya, membawa keluarganya semuanya masuk ke dalam surga dan terbebas dari panasnya api neraka. Inilah hakikat kesuksesan. Oleh karena itu, tentu tanggung jawab seorang kepala keluarga, yang dalam hal inilah seorang ayah, seorang suami, sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri-istrimu dan anak-anakmu aduwwan lakum, adalah musuh bagimu, bisa menjadi musuh bagimu. Bapak Ibu sekalian, abi ummi, ayah bunda dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, terutama ini peran seorang ayah, peran seorang suami. Bagaimana tanggung jawab kita sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami sangat-sangat berat. Dan Allah ingatkan bahwasanya anak dan istri itu kelak bisa menjadi musuh kita. Kenapa demikian? Karena anak dan istri merupakan tanggung jawab kita ketika di dunia. Apakah kita sudah memberikan hak mereka, hak anak dan hak istri kita? Apa hak mereka? Hak anak adalah selain mendapatkan sandang, pangan, papan, dia punya hak untuk mendapatkan pendidikan. Dan pendidikan yang fundamental adalah pendidikan agama. Bagaimana dia bisa mengerti Tuhannya, bagaimana dia bisa menyembah Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia bisa membaca ayat-ayat Tuhannya, ayat-ayat Al-Qur'an. Ini merupakan tanggung jawab kita sebagai orang tua. Bukan guru sebenarnya. Karena ayat itu jelas bahwa tanggung jawab untuk menjaga diri kita, menjaga anak istri kita adalah kita sebagai seorang orang tua, kita sebagai ayah, kita sebagai suami. Akan tetapi tentu dibolehkan bagi kita yang mungkin tidak mampu untuk mendidik anak kita secara langsung, kita dibolehkan meminta bantuan orang lain untuk bisa mentarbiyah anak kita, mentarbiyah istri kita. Tetapi tanggung jawab yang utama adalah ada pada diri seorang suami atau seorang ayah. Kita akan bahas bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap anak. Bapak Ibu sekalian, abi ummi serta ayah bunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, momentum Maulid Nabi, momentum Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita kembali buka sejarah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi suri tauladan dalam berbagai aspek dalam kehidupan. Baik dia sebagai seorang ayah, baik dia sebagai seorang suami, baik dia sebagai seorang guru, semua ada teladan pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Momentum Maulid Nabi ini kita penting untuk menghadirkan kembali kecintaan kepada beliau. Salah satu wujud kecintaan kita kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, selain kita mempelajari surah nabawiyahnya, kita mengikuti semua perintah-perintahnya,
dan menjauhi semua yang dilarang oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Juga sebagai wujud kecintaan kita kepada beliau adalah dengan cara meneladaninya, mencoba mengamalkan apa yang menjadi amalan beliau ketika masih hidup. Kita buka lagi buku Sirah Nabawiyah, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anaknya, bagaimana Rasulullah mendidik anak-anak kecil, mendidik istri-istrinya, mendidik sahabatnya. Itu menjadi sandaran kita dalam mentarbiyah diri kita, mentarbiyah anak dan istri kita. Bapak Ibu sekalian, abi umi serta ayah bunda dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam mentarbiyah keluarganya, dalam mentarbiyah umat itu, yang pertama mengedepankan tauladan. Dan ini merupakan salah satu metode dalam tarbiyah, dalam mendidik keluarga dan mendidik anak. Jelas Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk menjadi teladan. Dalam sebuah hadis dijelaskan, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya diriku diutus untuk menyempurnakan akhlak. Artinya misi risalah yang disampaikan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi tauladan untuk memperbaiki akhlak umat. Akhlak yang sudah baik, ini akhlak yang sudah sesuai dengan syariah, ini dilanggengkan, ya, dikukuhkan. Kemudian yang buruk kemudian diluruskan. Sebagaimana di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, di zaman jahiliyah sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, anak perempuan yang lahir dibunuh, dikubur hidup-hidup. Ketika Islam hadir, memposisikan perempuan sesuai dengan porsinya. Perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam tarbiyah, dalam pendidikan. Hak yang sama. Hak untuk mendapatkan perlindungan sama, di sisi hukum sama, sesuai dengan fitrahnya seorang perempuan. Bapak Ibu sekalian, ayah bunda, abi umi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan meneladani baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau sebagai qudwah, sebagai contoh bagi keluarganya, bagi para sahabatnya, bahkan bagi kita semua, hendaknya dalam mentarbiyah, dalam mendidik keluarga kita juga menjadikan Rasul sebagai inspirasi kita dalam mendidik. Ketika kita hendak mengajarkan sholat misalkan, maka perlu kita buka bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sholat kepada anak-anaknya, kepada umat saat itu, para sahabat saat itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah." Perintahkanlah anak-anakmu untuk menjalankan ibadah salat. Wa hum abna'u sab'i sinin, ketika mereka anak-anak kita itu, ya, di usia 7 tahun. Wadribuhum, dan dipukul. Jadi boleh dipukul ketika apa? Wahum abna'u isyrib, ketika mereka di usia 10 tahun. Artinya dari hadis ini kita juga bisa ambil pelajaran bahwa mengajarkan anak untuk sholat, mengajak anak untuk sholat dimulai dari 7 tahun. Dalam hadis yang lain disebutkan, alimu auladakum bis-shalah, ajari anakmu, ya, tentang sholat. Mengajarkan anak di usia 7 tahun tentang sholat, bagaimana anak tersebut bisa mengerti wajibnya sholat, ya, atau fardu dan rukunnya sholat, sunnah-sunnahnya dalam sholat dan sebagainya. Itu di usia 7 tahun. Ya. Bagaimana yang membatalkan sholat di usia 7 tahun. Dan kita hanya diperintahkan untuk muru auladakum, perintahkan, ayo ajaklah, suruhlah anakmu sholat. Dan ketika di usia 10 tahun kita boleh memberikan punishment, ya, berupa pukulan dengan tidak tentu menyakitkan. Pukulan sifatnya untuk teguran. Tentu tidak boleh juga kemudian pukul pakai rotan yang besar sampai bilu, tidak boleh. Bukan begitu maksudnya.
Fadribu di situ makna pukulan adalah pukulan litarbiyah, dorbun litarbiyah, pukulan untuk mendidik. Maka bisa dengan mungkin sentil di bagian paha, mungkin daerah yang tidak membahayakan. Itu baru di usia 10 tahun Bapak Ibu sekalian. Jadi di usia 7 tahun sampai 10 tahun itu hanya apa perintahnya? Muru, ajaklah, ajak. Maka